Halo, selamat datang kembali di podcast iLogo. Balik lagi bersama gue Ciput. Dan untuk kali ini gue ditemani oleh Mike. Hai Mike. Halo. Iya, Putri. Mike adalah product manager ya dari PT DNS. Bener gak? Benar dong. Jadi PT DNS itu apa sih Mike? Untuk PT DNS sendiri, kita Dewagat Nusantara Cyber. Jadi kita bergerak tentunya di bidang cyber security. Kita memanage security di setiap perusahaan, seperti itu. Pas banget nih ya sebenarnya. Gue mau cerita sih. Jadi minggu lalu tuh gue baru daftar ke salah satu bank online. Nah, di situ gue kan daftar dong, masukin data-data. Gak berapa lama dari setelah gue masukin data, terus tiba-tiba nomor gue tuh banyak yang SMS dan telepon untuk nawarin pinjol. Padahal gue gak pernah pakai pinjol sebelumnya gitu. Terus gue mikir, wah jangan-jangan data gue bocor nih dari satu bank itu gitu. Harusnya kan gak gitu ya? Itu banyak sih ya yang seperti itu ya, pastinya ya. Terus perusahaan tuh harusnya gimana supaya data-data kayak gue gitu gak bocor gitu? Jadi setiap perusahaan itu sudah wajib ya, harus dilakukan penetration testing. Jadi mensimulasikan seperti hacker, kita coba melakukan penyerangan nih dari sisi aset-aset mereka, entah dari sisi eksternal dari luar ke cyber security suatu perusahaan, ataupun kita masuk dalam suatu perusahaan menyerang dari internal mereka. Seperti itu. Jadi untuk pentest sendiri itu mungkin bisa jadi dari internal ataupun dari eksternal untuk penyerangan dari sisi kebocoran data tersebut gitu. Oh gitu. Jadi bisa jadi data bocor karena kelalaian dari dalam ataupun dari serangan dari luar gitu. Benar. Terus yang namanya pentest ini cuman satu tadi yang lo jelasin atau ada yang lain atau berapa jenis gitu? Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri itu kita cenderung lebih menggunakan pentest yang tradisional yang menggunakan human intelligence gitu. Jadi untuk saat ini kita coba bawakan untuk pentest ini sebenarnya bukan pentest tradisional aja loh. Jadi ada yang namanya pentest next generation. Jadi perubahan dari pentest manual dengan pentest yang kombinasi antara AI intelligence dan human intelligence itu tersendiri. Dari pentest yang perubahan next generation ini itu semua by cloud. Jadi semua itu by remote, tidak menggunakan people lagi yang melakukan visit ataupun yang melakukan penetration testing itu dari dalam saja. Jadi kita coba melakukan penetration testing ini dari luar ataupun dari dalam juga bisa gitu dalam satu tools ini. Terus ada berapa jenis sih pentest yang ada ini? Jadi kalau untuk pentest next generation ini itu ada 3 jenis pentest sebenarnya. Untuk pentest next generation ini pertama itu kita ada namanya web application pentest. Untuk kita coba mensimulasikan melakukan penyerangan dari kita melakukan scanning ini dari web aplikasi yang ada di web, kita coba melakukan simulasi itu. Yang kedua itu kita punya mobile application pentest. Enaknya itu kalau untuk mobile application pentest di kita yang menggunakan next generation ini, itu kita bisa mengkombinasikan antara AI intelligence dan human intelligence ini di aplikasi yang Android ataupun iOS. Oh, dua-duanya gitu. Udah bisa ya? Dua-duanya sudah bisa gitu ya. Jadi mengcover itu. Nah, yang ketiga itu kita punya namanya pentest continuous yang berkelanjutan. Mungkin kalau orang taunya mungkin 24x7 lah ya. Jadi dari situ kita akan melakukan simulasi tuh terus menerus, always on lah ya. Seperti selama itu. 24 jam per 7 hari. Iya, benar gitu. Terus kelebihannya apa kalau menggunakan si pentest next generation ini? Jadi tentunya dengan pentest next generation ini ya tentunya lebih akurat dari segi tentunya datanya. Akurasinya jauh lebih tinggi daripada kalau misalnya kita menggunakan pentest tradisional. Iya, jadi kan ini kalau untuk bicara akurasi, bicara tentang hasil, tentunya pentest yang kombinasi ini antara AI dan human intelligence ini lebih mencakup banyak metodologi ataupun tools yang digunakan nih. Jadi akurasinya ini sangat tinggi dibanding pentest yang tradisional itu. Karena banyak cara gitu untuk menyerang gitu ya. Iya benar. Jadi metodologi yang disarankan ataupun metodologi yang istilahnya lebih ke proven ya nanti ya dari sisi
security itu sudah pasti sangat banyak dan sudah diakui dari tentunya kita pedomannya dari US. Terus dari sisi cost-nya gimana nih, Mike? Tentunya dari sisi cost itu sudah pasti sangat lebih murah perbandingan dari tradisional dengan yang next generation ini. Kenapa? Gitu. Karena yang metodologi yang digunakan ataupun proses yang digunakan ini cukup mudah. Jadi cukup mendaftarkan aja nama PT-nya beserta alamat aplikasi yang mau dilakukan pentest, dan semua ini by remote tentunya. Jadi tanpa adanya onsite ataupun people yang ke sana. Cost efisien lah ya. Cost efisien lah ya. Kita coba bawakan inilah ya. Dari sisi cost itu juga pasti calon customer itu pasti happy. Berarti tadi karena ini cost efisien itu juga waktunya jauh lebih cepat ya? Pastinya dari sisi timeline ya. Gitu. Jadi dari sisi timeline terus biaya itu kita coba tekan di situ. Seperti itu. Perbandingannya dengan yang konvensional berapa sih? Misalnya kalau konvensional sekian minggu, mungkin yang terbaru ini bisa berapa hari apa gimana? Jadi sebenarnya lebih melihat nanti dari sisi aplikasinya ya pastinya ya. Jadi misalnya aplikasi Payment Gateway itu kan pasti menyimpan banyak data ataupun transaksi yang terus menerus. Nah itu mungkin perlu waktu 5-6 hari dari sisi pentest next generation ini gitu. Jika dibandingkan dengan pentest yang tradisional, konvensional dengan pentest next generation, mungkin dari sisi timeline itu sangat mempengaruhi banget, karena kan dari sisi pentest tradisional itu kan sudah pasti people-nya harus ada hacker-hackernya itu yang melakukan simulasi itu sudah pasti harus disesuaikan juga berapa banyak yang akan melakukan itu. Timeline yang digunakan sudah pasti bisa sampai 3-4 minggu, bahkan sampai sebulan gitu. Oh gitu. Seperti itu, iya. Berarti efisien banget ya dari sisi waktu juga ya? Benar, pastinya dong. Namanya juga next generation gitu kan ya. Jadi kita melakukan perubahan nih dari pentest yang tradisional ini, dari sisi cost, dari sisi people-nya juga yang on board di sana juga dipangkas, ataupun dari sisi timeline-nya nih. Jadi dari proses bisnis di satu perusahaan juga berjalannya juga sangat tidak mempengaruhi gitu. Jadi untuk pentest ini juga dari kita juga sangat open ya dari sisi perusahaan. Misalnya mereka mau melakukan pentestnya di malam saja, itu bisa dilakukan request itu. Nah, untuk customer atau perusahaan yang pengen menggunakan pentest next generation ini, ada brand khusus atau merek khusus gak sih yang bisa mereka pakai? Ini pertanyaan bagus nih, Put. Jadi kita sebagai distributor dari Immuniweb tentunya ya. Jadi produk yang Immuniweb ini kita coba sarankan nih ke tentunya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kita coba bawakan next generation pentest ini. Jadi untuk Immuniweb ini sudah banyak beberapa negara besar, terutama di Swiss ya, Amerika ataupun di negara tetangga kita Malaysia. Mereka sudah coba membawakan ataupun mencoba Immuniweb ini. Karena untuk Immuniweb ini sudah diakui ya dari IDC ataupun Gartner. Jadi untuk standar internasional ini sudah sangat baik tentunya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya di satu perusahaan yang melihat podcast kita tentunya ya. Jadi pasti. Kalau misalnya mereka mau tahu nih tentang Immuniweb itu seperti apa sih next generation pentest, mungkin bisa hubungi juga ya ke kita. Kita juga bisa kasih free POC tentunya ya. Oh gitu? Iya, seharga $3.000. Wah, itu gede banget. Wah, ini makanya ini kabar baik nih. Jadi kita coba bawakan Immuniweb ini. Bila mana ada perusahaan yang tertarik, kita bisa cobalah lakukan POC ini dengan hasil yang sangat maksimal tentunya ya, dengan akurasi yang sangat tinggi, dengan nanti coba kita lampirkan juga untuk reportnya. Jadi sangat lengkap lah di sana. Buat perusahaan-perusahaan yang ingin mencoba si Immuniweb ini, hubungi kami di ilogo.co.id/Immuniweb. Oke, thank you Mike udah datang ke podcast kita kali ini. Ya, sama-sama Putri. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di seluruh sosial media yang kamu punya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.